Hello Dax, perkenalkan nama saya CB. Sekarang saya akan merangkum film yang berjudul Watch the Maze Runner. Langsung saja tanpa basa-basi, yuk gas, lajengkeun. Kisah diawali dengan seseorang lelaki yang sedang di dalam elevator berjalan naik, yang belum diketahui namanya tersebut, kita sebut saja Agus. Setelah sampai di atas, Agus berlari merasa bingung dan takut karena banyak orang-orang melihat ke arah dia. Dan terkejutlah Agus, karena melihat dirinya dikelilingi dinding yang sangat tinggi. Film dilanjutkan saat Agus dikurung di sebuah jangkar kayu dan datanglah seseorang yang bernama Albi. Dia seorang pemimpin di kumpulan orang-orang tersebut. Setelah itu Albi menanyakan apakah Agus mengingat sesuatu karena semua orang kehilangan ingatannya. Dan begitu pun dengan Agus, dia kehilangan ingatannya. Singkat cerita, Albi menemani Agus berkeliling dan menceritakan bagaimana orang-orang di sini bertahan hidup. Datanglah seseorang yang bernama Newt. Dia adalah wakil ketua dari kumpulan orang-orang tersebut. Singkat cerita, Albi dan Agus melanjutkan berkeliling di tempat itu. Dan ada pertanyaan Agus yang menanyakan tentang apa di luar dinding sana. Dan Albi mengatakan ada 3 peraturan dan salah satunya jangan masuk ke dalam dinding tersebut. Lanjut cerita, saat Agus sedang melihat dinding tersebut ditemani dengan seseorang yang bernama Chuck, dia melihat ada orang yang keluar dari dinding tersebut. Sontak dia menanyakan pada Chuck, kenapa ada orang yang keluar dari dinding tersebut. Chuck menjawab, mereka disebut pelari, dan salah satu dari 2 orang tersebut adalah pemimpin pelari yang bernama Minho. Chuck juga menceritakan di dalam dinding tersebut ternyata adalah labirin. Saat Agus melihat ke dalam dinding tersebut, ada seseorang yang bernama Gelly menabrak Agus sampai terjatuh. Mereka pun sempat ribut. Semua orang berdatangan dan terkejutlah Agus saat melihat dinding tersebut tertutup dengan sendirinya. Lanjut cerita, saat malam hari semua orang mengadakan pesta. Agus berbincang-bincang dengan Newt. Newt berkata tentang bahayanya masuk ke labirin tersebut. Karena sewaktu-waktu labirin tersebut bisa bergerak dengan sendirinya. Setelah banyak membahas tentang labirin tersebut, Newt mengajak Agus untuk menikmati pesta itu. Sialnya, Agus terlibat dalam duel Gelly, dan semua orang ingin Agus duel melawan Gelly. Saat berlangsungnya duel, kepala Agus terbentur keras dan disitulah saat Agus mengingat namanya yang ternyata namanya adalah Thomas. Nah, jadi si Agus kita ganti namanya sekarang dengan Thomas, oke? Gas, lajeng. Setelah dia mengetahui namanya sendiri, suatu ketika ada suara yang terdengar di dalam labirin tersebut, dan Gelly menyebutnya dengan nama Griever. Singkat cerita, setelah itu, semua orang bubar mengakhiri pesta tersebut karena sudah larut malam. Cerita berlanjut saat Thomas bermimpi kejadian dia sedang di dalam laboratorium. Sayangnya, dia terbangun karena datangnya Albi. Setelah itu, Thomas pun mengikuti aktivitas yang sama dengan orang-orang di sekitarnya. Saat dia mencari pupuk, ada seorang yang ingin membunuh Thomas sambil berkata, "Ini semua kesalahanmu." Sedikit baku hantam dengan orang tersebut, Thomas pun lari meminta bantuan. Setelah datang bantuan, ternyata orang tersebut sudah tersengat oleh Grieper, monster yang berteriak saat pesta malam. Dan karena terpaksa, orang tersebut dimasukkan labirin oleh semua orang. Pada keesokan harinya,
Thomas melihat Albi dan Minho memasuki labirin tersebut. Thomas menanyakan kepada Newt, karena Albi bukan seorang pelari. Newt menjawab, sekarang keadaannya berbeda. Setelah menunggu lama, Minho dan Albi kembali dari labirin. Semua orang terkejut karena melihat Albi tersengat Griever. Saat Minho menggendong Albi supaya bisa keluar dari labirin bersama, sayang, tembok sudah hampir tertutup. Tapi tadi sangka-sangka, Thomas malah berlari masuk ke dalam labirin tersebut. Resep tangan gitu jelema nate. Gas, lajeng. Di dalam labirin pun, Thomas dan Minho membawa Albi menyusuri labirin tersebut, sampai waktu di mana mereka berdua mendengar ada suara Gripper. Minho mengajak Thomas untuk lari, tapi Thomas ingin Albi selamat. Setelah sedikit berdebat, Thomas memiliki solusi menyimpan Albi di atas pohon akar yang ada di dinding. Belum selesai menyimpan Albi di pohon akar tersebut, sosok monster yang ditakuti datang. Karena Minho ketakutan, akhirnya dia lari. Untungnya Thomas masih sempat menahan Albi dan sembunyi di sela-sela pohon akar tersebut. Setelah selesai menahan Albi di pohon akar, Thomas pun menyusuri labirin. Dan ternyata, monster tersebut ada di belakang Thomas. Iya, sia. Pepolisian pun terjadi. Thomas dikejar monster Gripper tersebut. Saat seru-serunya pepolisian, Thomas pun bertemu kembali dengan Minho. Di saat mereka dikejar oleh monster Gripper, Thomas pun mendapatkan ide yang sangat edan. Singkat cerita, akhirnya pun mereka bertiga selamat. Setelah mereka kembali dari labirin, terjadi perdebatan untuk menghukum Thomas atau tidak. Karena dia tidak mematuhi peraturan, akan tetapi Thomas juga penyebab Albi selamat. Dan ternyata kesepakatannya Thomas masuk tim pelari karena pasti bisa banyak membantu. Tiba-tiba, datang seorang yang dimasukkan kembali ke dalam labirin. Ternyata orang baru tersebut perempuan dan terdapat surat di tangannya yang bertuliskan, dia orang terakhir selamanya. Perempuan tersebut berkata Thomas dan semua orang terkejut. Setelah merawat perempuan tersebut, Thomas ingin kembali ke labirin. Tidak seorang diri, Minho mengajak pelari lain untuk memasuki labirin. Berangkatlah mereka untuk mengambil monster yang sudah mati tersebut. Ternyata, di dalam monster tersebut ada sebuah benda, entah itu apa, seperti tabung, dan tertera sebuah angka 7 di sana. Mereka mengambil benda tersebut dan buru-buru keluar dari labirin itu. Setelah kembali, ada sedikit perdebatan karena Gelly ingin Thomas dihukum karena melanggar peraturan, tetapi apa yang terjadi? Thomas diresmikan menjadi pelari oleh Newt. Lanjut cerita, Minho mengajak Thomas ke suatu tempat untuk menunjukkan sesuatu, dan ternyata Minho menunjukkan struktur labirin yang sudah dia buat sendiri, dengan cara dia berlari sendirian menyusuri labirin. Dan Minho pun bercerita di setiap sudut labirin terdapat nomor-nomor yang selalu terbuka sesuai pola yang sama, tetapi nomor 7 selalu tertutup. Mereka pun berpikir angka 7 mempunyai keistimewaan. Perbincangan mereka pun terhenti karena ada yang memberitahu bahwa perempuan baru itu sudah terbangun. Dan entah kenapa, wanita itu hanya ingin berbicara dengan Thomas.
Setelah panjang lebar mereka mengobrol dan memberitahu bahwa namanya itu adalah Teresa, Teresa menunjukkan ada dua benda yang tersimpan di sakunya. Entah apa benda tersebut dan apa alasan benda tersebut ada di Teresa, tetapi Thomas langsung mengingat Albi.